Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2025 telah digelar di Kota Jambi dengan tema besar Pemantapan Pembangunan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan, Kamis 14 Maret 2024. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, serta masyarakat luas. Musrenbang sendiri bertujuan untuk menyampaikan rencana kerja secara lengkap dan komprehensif kepada masyarakat, sehingga semua pihak dapat memahami dengan jelas arah pembangunan yang direncanakan. Kepala Bapeda Kota Jambi, Suhendri menjelaskan, dalam Musrenbang kali ini terdapat sebanyak 3.134 usulan yang diterima dari masyarakat melalui sistem e-planning. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam menggandeng masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dirinya juga menjelaskan bahwa Musrenbang bertujuan untuk menyampaikan rencana kerja secara lengkap dan komprehensif kepada masyarakat, sehingga semua pihak dapat memahami dengan jelas arah pembangunan yang direncanakan. Proses Musrenbang tidak hanya terbatas pada tingkat pemerintahan kota, tetapi juga melibatkan partisipasi dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Hal ini memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Jambi benar-benar tercermin dalam perencanaan pembangunan. Bapak Ibu yang saya hormati, Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi tahun 2024-2026. RKPD Provinsi Jambi, RKP, dan Program Strategis Nasional beserta pedoman penyusunannya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mohon nanti Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jambi selaku perwakilan Provinsi Jambi untuk memberikan arahan terkait rencana pembangunan pokok-pokok rencana pembangunan Provinsi Jambi untuk Kota Jambi di tahun 2025. Dapat kami laporkan juga Ibu Wali bahwa sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD hari ini, tahapan penyusunan dokumen RKPD telah diawali dengan pengusulan langsung oleh masyarakat melalui aplikasi e-planning atau kami menyebutnya dengan Sirama, Sistem Aspirasi Masyarakat, dan kita peroleh usulan sebanyak 3.134 usulan. Usulan tersebut telah dilakukan verifikasi oleh kelurahan melalui Musrenbang di tingkat kelurahan dan diverifikasi lagi oleh kecamatan melalui Musrenbang kecamatan, yang kemudian diteruskan kepada perangkat daerah guna sinkronisasi antara rencana perangkat daerah dengan usulan masyarakat dalam forum perangkat daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD pada tanggal 1 sampai 8 Maret 2024 yang lalu. Selanjutnya, usulan pokok-pokok pikiran DPRD telah disampaikan juga dan kita telah diinput melalui aplikasi SPDRI sesuai dengan surat edaran KPK RI nomor 2 tahun 2024 yang akan ditindaklanjuti dalam penelaahan sebagai masukan dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Jambi tahun 2025. Upaya-upaya ini dilakukan agar proses perencanaan memenuhi kaidah perencanaan yang tematik, holistik, integratif, dan berbasis spasial. Ibu Wali Kota, para narasumber, hadirin dan undangan yang berbahagia, Musrenbang RKPD merupakan instrumen penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang merupakan salah satu tahap dalam perencanaan untuk memperoleh masukan, saran penyempurnaan pada penyusunan RKPD Kota Jambi yang sedang kita susun bersama. Musrenbang RKPD ini diikuti oleh seluruh perangkat daerah dalam lingkungan pemerintah Kota Jambi, termasuk di dalamnya 11 kecamatan, 68 kelurahan, dan 2 RSUD, serta juga dihadiri oleh DPRD, Forkompimda, perwakilan akademisi, praktisi, BUMD, perusahaan, lembaga non-pemerintahan,
perwakilan difabel, juga ada perwakilan pemuda, kemudian dari Forum Anak dan Forum Kota Sehat juga hadir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan muliakan, Bu Wali Kota yang kita banggakan, demikian laporan ini kami sampaikan. Kami berharap masukan dan saran dari Bapak Ibu semua. Selanjutnya mohon perkenan Ibu Wali Kota Jambi untuk membuka kegiatan ini secara resmi sekaligus memberikan paparan pokok-pokok RKPD Kota Jambi tahun 2025. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih menegaskan bahwa RKPD 2025 menjadi pedoman strategis bagi pembangunan Kota Jambi yang lebih inklusif dan berdaya saing. Ada 6 prioritas pembangunan yang ditetapkan, termasuk peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pariwisata, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sri Purwaningsih menekankan pentingnya agar pelaksanaan RKPD tidak menyimpang dari rencana yang telah disusun, terutama dengan adanya sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD yang dapat memantau dan mengawasi pelaksanaannya. Para hadirin undangan yang saya muliakan, sebagaimana tadi disampaikan dalam laporan Kepala Bapeda Kota Jambi bahwa beberapa tahapan perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi telah dilalui, dan acara hari ini merupakan acara puncak yang menandai bahwa proses finalisasi rancangan rencana kerja pemerintah daerah dan juga rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 yang telah disusun bersama akan mencapai pada fase akhir. Meski demikian, perlu saya ingatkan bahwa setelah tahapan perencanaan ini masih ada lagi proses lanjutan, yaitu tahapan penganggaran yang nanti akan diawali dengan penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA dan PPAS, serta penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Saya berharap seluruh kepala perangkat daerah beserta jajarannya tetap memegang teguh komitmen yang telah disepakati bersama, khususnya terkait pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 ini merupakan tahun pertama untuk RPJMD Kota Jambi, yang juga merupakan RPJMD pertama pada RPJPD Kota Jambi 2025-2045 nanti. Jadi karena ini tahun pertama dan nanti akan dilaksanakan oleh wali kota dan wakil wali kota yang baru, maka saya berharap kepada kita semuanya dapat secara optimal memberikan saran dan masukannya untuk perbaikan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejak dilantik dan bertugas sebagai penjabat Wali Kota Jambi pada November tahun lalu, sudah 4 bulan saya berada di Kota Jambi ini. Saya berjanji dan saya berkomitmen untuk bekerja secara tuntas di Kota Jambi ini untuk dapat memberikan kehadiran saya di Kota Jambi bisa bermanfaat
bagi masyarakat Kota Jambi dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Jambi. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh jajaran lingkup pemerintah Kota Jambi untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, mengoptimalkan potensi dan kearifan lokal, serta terus berkreasi dan berinovasi untuk mengoptimalkan hasil pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang kita cintai. Terkait hal tersebut, ada 3 poin penting yang perlu mendapatkan atensi dan perhatian dari seluruh aparatur lingkup pemerintah Kota Jambi untuk perencanaan tahun 2025. Yang pertama, seluruh usulan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disampaikan untuk ditindaklanjuti dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dan melakukan senantiasa memperhatikan azas pemerataan pembangunan, urgensi, kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan serta keselarasannya dengan prioritas pembangunan daerah, prioritas pembangunan provinsi, dan prioritas pembangunan nasional. Yang kedua, agar disusun rencana kerja di perangkat daerah dengan SMART, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Cermati lagi indikator-indikator kinerja yang sudah dibuat. Pastikan setiap rupiah yang diinvestasikan dalam rencana kegiatan memiliki hasil dan dampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk mengawal rangkaian proses perencanaan dan penganggaran yang lebih cermat. Perhatikan hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi keuangan perangkat daerah tahun sebelumnya. Perumusan dan penetapan kegiatan program dan pelaksanaan anggarannya betul-betul sesuai dengan money follow program. Pada waktu-waktu yang lalu kita tidak menggunakan SIPDRI secara ideal, maka tahun ini secara ideal kita menerapkan, menginput perencanaan dan anggaran kita dengan SIPDRI. 3, 2, 1. Musrenbang RKPD Kota Jambi tahun 2025 secara resmi telah dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pembukaan secara simbolis selesai, dilanjutkan dengan berfoto bersama. Kami persilakan kepada Sungai Batanghari dengan luas wilayah 16.988,73 hektar, terdiri dari 11 kecamatan dan 68 kelurahan. Dihuni lebih kurang 627.774 jiwa penduduk yang heterogen. Selain sebagai ibu kota provinsi Jambi, Kota Jambi merupakan salah satu pusat kegiatan nasional di Pulau Sumatera, sekaligus gerbang dan etalase utama keberhasilan pembangunan di Provinsi Jambi. Dalam mewujudkan visi menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa yang religius dan berbudaya, pencapaian-pencapaian positif telah dicapai. Di bidang ekonomi, pemerintah Kota Jambi terus berupaya meningkatkan kinerja ekonomi. Tahun 2023, ekonomi Kota Jambi tumbuh 6,61%. Terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022, yakni 5,36%, dengan inflasi year on year sebesar 3,27%. Kota Jambi juga mampu menunjukkan daya tariknya kepada pelaku dunia usaha. Tahun 2023 realisasi investasi mencapai 1,35 triliun rupiah, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 500,23 miliar rupiah. Capaian tersebut merupakan wujud dari kemudahan dan kenyamanan berinvestasi yang dibangun oleh pemerintah Kota Jambi. Untuk mendukung kinerja layanan perizinan, pemerintah Kota Jambi terus memperkuat
membuat operasionalisasi mall pelayanan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam menerima pelayanan perizinan. Untuk mempertahankan tren positif pertumbuhan, maka terus memperkuat sektor ekonomi lainnya tetap menjadi perhatian, baik pembangunan dan penyediaan sarana prasarana ekonomi maupun penguatan keterampilan produksi dan pasca produksi, termasuk pemasarannya. Pada tahun 2023, pemerintah Kota Jambi berhasil menurunkan persentase penduduk miskin dari 8,33% menjadi 8,24%, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrim dari 1,08% menjadi 1,02%. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dimulai dari melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berjenjang, by name, by address. Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk menentukan kebijakan dan program guna mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan melakukan pemberdayaan masyarakat miskin, termasuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Selaras dengan hal tersebut, peningkatan kualitas serta akses kesehatan bagi semua terus dilakukan. Upaya ini telah berhasil meningkatkan indikator-indikator kesehatan masyarakat Kota Jambi, seperti meningkatnya angka harapan hidup yang pada tahun 2023 mencapai 73,85 tahun dari target 72,89 tahun. Penurunan prevalensi stunting terus dilakukan hingga mencapai 12% dari target nasional 14%. Perilaku hidup bersih dan sehat, serta pelaksanaan Universal Health Coverage dengan memberikan jaminan akses masyarakat tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang semuanya telah terakreditasi pada tahun 2023. Di bidang pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan ditunjukkan oleh angka realisasi harapan lama sekolah yang mencapai 15,54 tahun dan rata-rata lama sekolah 11,32 tahun pada tahun 2023, melampaui target yang ditetapkan 15,13 tahun dan 11,32 tahun. Capaian tersebut turut berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Masyarakat atau IPM Kota Jambi tahun 2023 mencapai 80,15 yang termasuk kategori tinggi dan tertinggi di Provinsi Jambi. Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi menunjukkan kinerja pelayanan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di Kota Jambi telah berada pada jalur yang tepat dan harus dipertahankan. Pemerintah Kota Jambi dalam memberikan pelayanan publik menerapkan New Public Service dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelayanan yang demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Untuk semakin memudahkan pelayanan publik, pemerintah Kota Jambi memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi melalui pemanfaatan beragam aplikasi sebagai wujud sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Dokumen RKPD tahun 2025 akan segera ditetapkan setelah melalui proses finalisasi. Dokumen ini akan menjadi acuan bagi tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dalam mengawal aspek anggaran pembangunan. Dengan demikian, diharapkan RKPD ini akan menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan Kota Jambi menuju arah yang lebih baik dan terarah. Pembangunannya di 2023 luar biasa, wali kota dan wakil wali kota yang lama sudah mengantarkan masyarakat Kota Jambi ke dalam target-target capaian pembangunan yang tadi banyak sekali, 300-an penghargaan didapatkan di Kota Jambi ini. Siapapun nanti kepala daerahnya, karena RPJPD ini nanti akan diisi oleh 4 tahapan wali kota dan wakil wali kota, ya, karena setiap 5 tahun ya penjabaran dari RPJPD itu ada RPJMD 5 tahunan, maka nanti akan dibagi menjadi 5 tahunan, dan 5 tahunan pertama nanti akan mulai berlangsung di 2025 nanti. RKPD pertama kita juga akan dilakukan di 2025 nanti.
Mungkin kita awali dengan kita melihat kondisi makro Provinsi Jambi, di mana kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi untuk Provinsi Jambi itu secara tahun 2023 itu sebesar 4,66%, dan ini memang dilihat dari tahun 2022 kemarin kita mengalami penurunan atau terkontraksi, sehingga hal ini mungkin ada beberapa hal yang perlu mendasari sehingga terjadi penurunan ini atau perlambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Ini baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau bicara angka-angka tadi sudah sangat komplit. Tadi saya separuh WA sama Pak Kaban, ini RKPD kita lengkap banget, ini komprehensif. Apalagi ditambahkan oleh Pak Wapeda, luar biasa. Karena memang dari laporan Pak Kaban tadi, RKPD yang kita susun Bu Kecil sudah melalui rangkaian yang luar biasa, melibatkan partisipasi semua. Ya, jadi kami melihat ini puncak dari kita menggalang partisipasi dari semua stakeholder. Tadi Pak Kaban juga laporkan bahwa hadir di kesempatan musrenbang ini juga kaum difabel. Ya, mudah-mudahan program-program yang tadi dilaporkan oleh Bu PJ Wali Kota bisa betul-betul menyentuh semua elemen masyarakat. Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang kami hormati, fungsi pemerintah, saya diajar oleh Bu PJ sebenarnya ini, izin Ibu. Kata beliau pada saya itu fungsi pemerintah itu hanya 4 saja, ya Pak Seda ya. Pelayanan supaya terwujud sebuah keadilan. Pak Kaban, kira-kira program-program kita sudah berwujud ke melayani atau belum? Kalau kita lihat sudah ya Bu PJ ya, Bu Wali Kota ya, alhamdulillah. Kemudian pembangunan untuk kesejahteraan, angka-angka indikator makro yang tadi digambarkan oleh Bu Wali Kota dan juga ditambahkan oleh Pak Wapeda mencerminkan bahwa Kota Jambi sudah melesat maju. Tepuk tangan. Karena prestasi yang diraih tidak saja skala nasional, tapi skala internasional. Tidak banyak kota yang bisa mencapai seperti ini. Nah, tentu saja Bapak Ibu, kami sampaikan Pak Sekda, Kota Jambi beruntung dikirimkan Ibu PJ Wali Kota ke Kota Jambi. Ya, karena sekali lagi beliau guru saya. Alhamdulillah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kota Jambi 2025 berjalan dengan lancar. Hadir seluruh stakeholder yang terkait dari semua undangan, alhamdulillah ada semuanya. Dan pada forum hari ini, saran masukan terhadap RKPD 2025 Kota Jambi ini yang pada dasarnya menyusun RKPD ini sudah berjalan panjang ya. Sudah dari sejak teknokratik, rancangan awal sampai dengan hari ini adalah puncaknya, dan tindak lanjut dari hari ini adalah akan ditetapkan RKPD itu dan nanti akan menjadi acuan bagi penyusunan KUA PPAS maupun RAPBD-nya. Nah, ini teman-teman sekalian, dengan tadi seluruh stakeholder concern terhadap RKPD Kota Jambi 2025 mudah-mudahan menjadi pedoman, menjadi acuan bekerja bagi kepala daerah terpilih nanti. Siapapun wali kota maupun wakil wali kota yang terpilih nanti, RKPD ini harus digunakan. Dan kemudian dalam menyusun APBD-nya pun RKPD ini akan menjadi acuannya. Tidak bisa keluar dari apa yang sudah direncanakan hari ini. Kalau dulu belum ada sistem informasi pemerintahan daerah, itu kadang-kadang apa yang direncanakan kemudian yang dianggarkan berbeda dari apa yang direncanakan. Nah, sekarang kita sudah punya SIPD RI, maka apa yang direncanakan itu menjadi acuan bagi nanti penganggarannya. Oleh karena itu, dokumen RKPD 2025 yang hari ini sudah kita bahas, final nanti segera kita tetapkan dan akan menjadi acuan bagi TAPD kita untuk mengawal dari sisi anggaran.